Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Sataria dari peserta PLP Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran biologi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan lupa ya untuk mengisi presensi yang telah Ibu sediakan. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini. Sebelumnya apakah ada yang ingat materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Nah, kira-kira ada ingat kan? Ya benar, jaringan hewan. Nah, pada materi jaringan hewan kan juga terdapat struktur hewan, struktur yang terdapat pada hewan. Nah, kira-kira kalau misalnya pada gambar berikut ini, di gambar tersebut mereka itu sedang melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya yaitu berlari, berenang, kemudian ada yang memasak. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka dapat melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut? Nah, maka dari itu untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan bahas pada materi kali ini, yaitu materi mengenai sistem gerak pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang terdapat pada sistem gerak yaitu berbunyi menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem gerak pada manusia, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi sistem gerak pada manusia seperti tulang, otot, dan sendi, kemudian mekanisme sistem gerak pada manusia, dan macam-macam gerak pada sistem gerak manusia. Kemudian, apa ada yang tahu apa itu sistem gerak? Ya, sistem gerak itu merupakan sistem dalam tubuh yang terdiri dari persendian, otot, dan tulang. Nah, tulang-tulang ini yang bergabung membentuk kerangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh serta memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas. Nah, pada sistem gerak ini memiliki 3 komponen, yaitu ada tulang, otot, dan sendi. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai tulang. Tulang pendek ini berbentuk bulat pendek. Contohnya itu ruas tulang belakang, kemudian tulang pergelangan tangan, kemudian tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang jari. Kemudian kalau tulang pipi ini berbentuk pipih. Bagian dalamnya itu berongga-rongga seperti spons. Contohnya itu tulang rusuk, kemudian tulang dada, tulang belikat, dan tulang pipis. Kemudian ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berbentuk panjang dan bulat seperti pipa. Contohnya yaitu tulang lengan atas, tulang paha, dan tulang hasta. Nah, selanjutnya ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan itu contohnya adalah rahang muka. Kemudian berdasarkan jaringan penyusun. Nah, berdasarkan jaringan penyusun, tulang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang rawan, yang merupakan sejenis jaringan ikat lentur yang terdapat di berbagai anggota badan manusia maupun hewan. Nah, karena zat-zat antar sel tulang banyak mengandung zat perekat dan mengandung zat kapur, zat perekat tulang adalah sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Nah, zat ini sangat berperan dalam proses penyambungan tulang apabila terjadi tulang retak atau tulang patah. Contoh tulang retak itu terdapat pada telinga, terus terdapat pada hidung, dan di ujung-ujung tulang keras, tempat sambungan antara tulang. Nah, yang kedua itu tulang keras. Tulang keras ini bersifat kaku dan keras karena sebagian besar tersusun dari zat kapur dan fosfor. Semakin tua umur seseorang, maka semakin tinggi pula kadar zat kapur di dalam tulangnya. Itulah penyebab tulang menjadi semakin keras.
tidak lentur dan mudah patah. Contohnya ada pada tulang paha, kemudian tulang betis, kemudian di tulang lengan juga ada. Selanjutnya berdasarkan letaknya, rangka tubuh manusia terdiri atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Nah, apa sih fungsi rangka tubuh itu? Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Nah, yang kedua itu sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian yang ketiga sebagai pelindung organ-organ di dalam tubuh. Yang keempat, tempat menghasilkan sel darah merah, kemudian tempat pembentukan sumsum kuning, kemudian tempat menyimpan mineral dan sebagai fungsi imunologis. Rangka tubuh ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial ini tergolongkan menjadi ada tulang tengkorak, tulang rusuk dan tulang dada, kemudian ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya ada rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini terdapat pada alat gerak atas, kemudian alat gerak bawah, kemudian gelang bahu dan gelang panggul. Kita lanjut pada komponen sistem gerak yang kedua, yaitu otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kemudian otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot juga menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Nah, apa saja sih perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Terdapat pada tabel berikut. Di tabel berikut menjelaskan mengenai bentuk serabut ototnya, kemudian gerakannya seperti apa, kerja sarafnya seperti apa, kontraksi, dan terdapat di dalam tubuh bagian mana. Selain itu, otot juga mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama ada kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. Kemudian ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Kemudian elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran seperti semula. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada otot antagonis, yaitu yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contohnya ada otot bisep dan trisep. Yang kedua, ada otot sinergis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya ada otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Kita lanjut ke komponen sistem gerak yang ketiga, yaitu sendi. Nah, apa sih sendi itu? Sendi itu terdapat di dalam tubuh manusia. Sendi adalah penghubung di antara dua tulang. Fungsi sendi ini membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Kemudian tanpa adanya sendi, tulang mustahil bisa digerakkan. Sendi juga memungkinkan tubuh bergerak dengan berbagai cara. Ada yang membantu tubuh membuka dan menutup seperti engsel, kemudian ada yang bisa menunjang gerakan yang lebih rumit seperti gerakan maju mundur sampai bisa memutar ke samping. Macam-macam sendi. Sendi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini bersifat paten atau tidak bisa digerakkan, yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang berdekatan. Contohnya itu dari sendi mati adalah sendi penghubung tulang tengkorak. Nah, yang kedua ada sendi kaku atau amflartrosis. Nah, sendi ini bisa sedikit bergerak. Nama lain sendi kaku ini yaitu sendi tulang rawa. Nah, salah satu contoh sendi kaku ini adalah sendi di ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi yang paling umum di dalam tubuh ini yang memiliki cairan mirip pelumas bernama sinovial. Nah, lewat peran sinovial ini semua jaringan sendi bisa bebas atau leluasa bergerak. Contohnya itu adalah lutut dan bahu. Setelah komponen-komponen sistem gerak kita bahas, yaitu ada tulang, kemudian ada apa lagi tadi? Ada otot dan ada sendi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke mekanisme sistem gerak. Yang pertama itu ada gerak sadar dan yang kedua ada gerak refleks. Apa sih bedanya gerak sadar dan gerak refleks? Nah, gerak sadar ini awal mulanya mekanismenya dari rangsangan, kemudian dia melaju ke reseptor dan kemudian selanjutnya neuron sensorik, lalu melaju ke otak, selanjutnya dia melaju ke neuron motorik dan
efektor. Nah, gerak sadar ini biasanya terjadi ketika kita sedang melakukan kegiatan, misalnya membaca, menulis, kemudian berlari, kemudian memasak. Nah, kalau misalnya gerak refleks ini, yang pertama itu mekanismenya perbedaannya itu hanya saja kalau gerak sadar itu ke otak, kemudian kalau misalnya gerak refleks itu dia ke sumsum tulang belakang. Jadi yang pertama ada rangsangan, kemudian reseptor, kemudian neuron sensorik, kemudian sumsum tulang belakang, neuron motorik, kemudian ke efektor. Nah, gerak refleks ini biasanya terjadi ketika kita terkena api atau enggak ketika kita terjepit pintu. Itu otomatis badan kita itu refleks untuk menghindari api tersebut dan untuk melepas jepitan tersebut. Nah, itu contohnya dari gerak refleks. Selanjutnya, selain ada komponen, kemudian ada mekanisme sistem gerak, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gerak. Nah, macam-macam gerak ini yang pertama, abduksi ini pergerakan lengan keluar, kemudian kalau aduksi ini pergerakan lengan ke dalam seperti ini. Nah, kemudian ada elevasi dan depresi. Elevasi ini pergerakan kepala ke atas seperti ini, kemudian kalau depresi ke bawah seperti ini. Nah, kemudian apalagi sih ada pronasi. Pronasi itu saat lengan seperti ini, kemudian ada supinasi, yaitu pergerakan lengan seperti terbuka seperti ini. Dan kemudian ada fleksi dan ekstensi dan masih banyak macam-macam gerak yang lainnya. Nah, kalian bisa cari dari kajian literatur yang lain. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test yang telah Ibu berikan dan tugas yang telah Ibu berikan pula di grup di WhatsApp grup, dan kumpulkan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem gerak merupakan sistem dalam tubuh yang terdiri dari persendian, kemudian otot, dan tulang yang bergabung menjadi satu membentuk kerangka yang berguna untuk memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh serta memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas. Apabila tidak terdapat ketiga komponen tersebut, maka akan terjadi kelainan di dalam tubuh kita. Nah, sekian pada materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.